Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adam Raka Eka Sara selaku dosen dari mata kuliah Eksplorasi Air Tanah. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Farhan Dwi Prasetyo dengan NIM 111220019, Liga Dia Kustanti dengan NIM 111220088, Dina Santika Faradella dengan NIM 111220108, Hafiz Arik Abimanyu dengan NIM 111220176, dan Salsabila Syula dengan NIM 111220268. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi mengenai eksplorasi subsurface air tanah. Paparan ini akan kami bagi menjadi 6 bagian yang terdiri dari pendahuluan, kemudian dilanjut dengan tujuan eksplorasi air tanah, kemudian ada tahapan umum, tantangan, kesimpulan, dan yang terakhir akan kami bahas mengenai studi kasus subsurface yang terdapat di Indonesia. Baik, langsung saja kami bahas ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan mengenai air tanah. Air tanah merupakan air yang terdapat di dalam rongga-rongga lapisan bawah permukaan, menurut Rashid tahun 2024. Ketersediaan air tanah yang berkelanjutan sangat bergantung pada kondisi geologi bawah permukaan yang mengontrol keberadaan dan karakteristik dari akuifer. Namun, pengelolaan air tanah menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan data bawah permukaan, eksploitasi berlebih, serta kontaminasi akibat aktivitas manusia. Untuk mengatasi hal tersebut, eksplorasi subsurface menjadi langkah penting dalam memahami sistem hidrogeologi bawah permukaan. Melalui eksplorasi ini, dapat diketahui kondisi geologi bawah permukaan, karakteristik akuifer, dinamika aliran air tanah, serta lokasi pengeboran potensial sehingga dapat mendukung pengelolaan air tanah secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah tujuan dari eksplorasi air tanah subsurface. Eksplorasi ini memiliki berbagai tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi jenis dan kedalaman lapisan pembawa air di bawah permukaan tanah. Apakah lapisan tersebut termasuk ke dalam akuifer, akuifer, aquifluid, ataupun akuifu. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kondisi geologi bawah permukaan, meliputi susunan litologi dan struktur geologi. Yang ketiga, dapat mengetahui jenis akuifer, baik itu akuifer bebas, akuifer tertekan, akuifer semi bebas, ataupun akuifer semi tertekan. Yang keempat, dapat mengetahui karakteristik akuifer seperti ketebalan, sebaran porositas, dan juga permeabilitas. Yang kelima, dapat menentukan zona prospek pengeboran air tanah. Penentuan ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode geofisika seperti metode geolisik dan juga metode seismik. Selanjutnya, dapat mendukung pengelolaan air tanah secara berkelanjutan, dan yang terakhir dapat membuat model hidrogeologi bawah permukaan seperti penampang dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Baik, selanjutnya ada berupa tahapan umum. Yang pertama ada studi pendahuluan, 2 survei geologi, 3 survei geofisika, 4 pengambilan sampel air dan uji laboratorium, 5 uji akuifer, 6 pengeboran eksplorasi dan logging, dan nomor 7 interpretasi dalam pemodelan hidrologi. Oke, yang pertama ada studi pendahuluan yang dimana pertama kita harus mengumpulkan data sekunder berupa peta geologi, hidrologi, topografi, citra satelit, literatur, penelitian sebelumnya, dan data lapangan yang nantinya akan dilakukan pengajian dan analisis untuk menarik suatu kesimpulan tentang kondisi profil bawah permukaan di lokasi penelitian untuk mengidentifikasi keberadaan lapisan pembawa airnya. Lalu analisis data curah hujan dan penggunaan lahan, yang dimana pada analisis ini dilakukan untuk menilai potensi pengisian air bawah tanah seperti itu. Datanya untuk mengetahui kemampuan tanah dalam menyerap air hujan serta potensi limpahan permukaan. Lalu hubungan antara curah hujan, jenis tutupan lahan, dan drainase sangat menentukan ketersediaan air tanah pada suatu daerah cekungan. Lalu ada pembuatan peta indikatif potensi akuifer, yang dimana peta ini menggambarkan sebenarnya potensi penyimpanan air tanah yang selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan lokasi pengeboran atau studi hidrologi lanjutan.
Dua, ada survei geologi, yang dimana yang pertama ada pemetaan litologi, struktur, dan morfologi. Pemetaan litologi, struktur, dan morfologi dilakukan untuk mengetahui kondisi geologi permukaan di bawah permukaan daerah penelitian. Pemetaan ini meliputi identifikasi jenis batuan, bentuk lahan, serta struktur geologi. Data tersebut penting untuk menentukan arah aliran air tanah serta posisi akuifer. Litologi dan morfologi yang bervariasi menunjukkan perbedaan kemampuan batuan dalam menyimpan dan mengalirkan air. Lalu ada identifikasi lapisan pembawa air. Lapisan pembawa air diklasifikasikan sesuai dengan kemampuan masing-masing lapisan dalam membawa air. Menurut Lot 1985, lapisan pembawa air terbagi menjadi satu, ada aquifer, yang dimana adalah lapisan yang tersusun oleh batuan yang bersifat permeabel sehingga dapat mengalirkan air dalam jumlah yang sangat besar. Contoh batuannya seperti pasir, kerikil, batu pasir, batu gamping, maupun lava berstruktur vesikuler. Lalu ada akuitar, yang merupakan lapisan yang mempunyai susunan batuan yang bisa menyimpan air tapi tidak bisa mengalirkan dalam jumlah tertentu, seperti halnya batu pasir, batu lanau, dan batu lempungan tasiran. Ketiga ada aquiflut, yang dimana merupakan lapisan yang tersusun oleh batuan yang bersifat impermeable tetapi dapat menyimpan air. Contoh, ada lempung, serpih, halus, dan batuan yang berukuran seperti lempung. Lalu keempat, ada akuifuk, yang merupakan lapisan batuan yang tersusun oleh batuan yang bersifat impermeable dan tidak dapat menyimpan air. Contoh, seperti batuan beku, granit, dan batuan yang kompak, keras, dan padat yang belum mengalami ratakan sama sekali. Lalu ada pembuatan penampang geologi. Pembuatan penampang geologi ini dibuat berdasarkan data dan peta geologi serta data litologi bor yang menggambarkan posisi, deskripsi jenis batuan dan ketebalan. Yang dimana untuk mengidentifikasi lapisan membawa airnya, seperti ya saya sebutkan tadi akuifernya, lalu lapisan-lapisan kedap airnya juga, dan batas antara lapisan tersebut. Lalu untuk menentukan struktur geologi tersebut seperti adanya lipatan, patahan, atau intrusi batuan. Lalu dapat juga untuk mengetahui ketebalan sebaran litologi, yang dimana ini tuh penting untuk eksplorasi air tanah, yang dimana kita untuk mengetahui di mana titik untuk melakukan eksplorasi tersebut. Lalu ada survei geofisika. Yang pertama ada geolistrik. Metode geolistrik, di sini kita menggunakan metode geolistrik resistivitas, yang dimana merupakan pendekatan umum yang digunakan dalam analisis bawah permukaan menggunakan aliran listrik yang diinjeksikan ke dalam tanah. Metode ini memungkinkan kita untuk memperoleh data resistivitas yang berbeda dari material seperti batuan, fluida, dan mineral di bawah permukaan bumi. Yang dimana hasil dari survei geolistrik ini tuh informasi atau posisi letak material geologi. Dalam hal ini berupa air tanah yang ada di area survei tersebut. Informasi ini kemudian digunakan untuk mengetahui pola lapisan akuifer air di dalam bawah tanah permukaan dan bawah tanah permukaan, dan digunakan untuk menentukan lokasi pengoboran air tanah dengan tepat. Lalu ada seismik, yang di sini menggunakan seismik refraksi, yang dimana seismik bias sering disebut juga dengan seismik refraksi. Metode ini hanya dapat dilakukan pada beberapa lapisan bagian atas yang dangkal sehingga disebut dengan seismik dangkal. Prinsip kerja metode seismik refraksi sendiri, eh, prinsip kerja metode seismik sendiri refraksi ini adalah menggunakan penjalaran gelombang mekanik berupa membiasan. Lalu ini merupakan hasil penampang resistivitas. Penampang resistivitas merupakan hasil interpretasi dari metode geolistrik yang digunakan untuk mengetahui variasi resistivitas bawah permukaan. Metode ini bekerja dengan mengalirkan arus listrik ke dalam tanah dan mengukur beda potensial yang timbul.
sehingga diperoleh nilai resistivitas semu dari batuan di bawah permukaan. Di sini terdapat penampang resistivitas. Di sini terdapat dua batuan, terdapat batuan beresi vulkanik dan batuan tuff yang dibedakan dengan dua warna yang berbeda juga. Pada bagian batuan tuff di sini terdapat warna biru yang merupakan nilai resistivitas rendah yang dimana pada bagian ini tuh daerahnya jenuh air. Beda dengan breksi vulkanik yang dimana di sini terdapat warna biru yang mengarah ke kuning, warna hijau yang mengarah ke kuning. Di mana pada daerah ini merupakan nilai resistivitas yang tinggi dan wilayahnya kedap oleh air. Oke, yang selanjutnya adalah tahap eksplorasi air tanah yang subbab tahap yang keempatnya adalah pengambilan sampel air dan uji laboratorium. Dari pengambilan sampel air dan uji laboratorium ini itu memiliki tujuan yang pertama itu mengetahui kualitas kimia air tanah. Misal contoh itu air tawar, payau, asin dan air yang terkontaminasi nantinya akan diuji kualitas kimianya. Kemudian mengetahui kondisi hidrogeokimia dan interaksi batu terhadap batuan dan air. Kemudian mengetahui kesesuaian penggunaan air baik domestik, irigasi maupun industri. Kemudian ada tiga parameter utama dari pengambilan sampel air dan uji laboratorium. Yang pertama itu adalah parameter fisika air tanah. Parameter fisika air tanah ini itu yang biasanya didapatkan ketika pertama kali melihat wujud dari airnya. Yang pertama itu adalah warna, apakah warnanya itu adalah putih, hitam, coklat keruh. Nah, dari parameter warna ini air tanah yang biasanya bisa dikonsumsi ini harusnya berwarna bening, putih bening, sehingga apabila air yang tidak berwarna bening dia dicenderungkan bahwa ada kontaminasi atau tidak layak untuk diminum. Kemudian yang kedua itu bau. Air tanah yang layak untuk diminum itu biasanya itu tidak berbau. Apabila sampel dari air yang diambil itu memiliki bau, maka bau itu memiliki potensi bahwa dia nantinya merupakan air yang terkontaminasi. Kemudian parameter biologi dalam air tanah itu tidak terdapat bakteri E. coli. Nah, jadi ketika sampel air itu sudah diambil dan diuji dalam laboratorium, nantinya air itu akan diuji secara biologis. Nah, dalam parameter biologis ini nantinya itu air tanah yang layak diminum tidak mengandung bakteri E. coli sama sekali. Dikarenakan bakteri E. coli itu adalah bakteri yang hidup pada air yang dapat membuat sakit lah dari peminumnya. Kemudian ada parameter kimia yang terakhir. Dikutip dari Kumala, Astuti dan Sudewi pada tahun 2019 dalam paper yang berjudul Uji Kualitas Air Minum pada Sumber Mata Air di Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, menyatakan bahwa air bersih yang baik adalah air yang tidak tercemar secara berlebihan oleh zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Antara lain itu ada Fe atau zat besi, kemudian klorida, F, mangan, Mn, kemudian memiliki derajat keasaman yang cenderung netral di sekitar pH 7, kemudian nitrit, NO2, nitrat, NO3, dan zat kimia berbahaya lainnya. Kandungan zat kimia dalam air bersih yang digunakan sehari-hari tidak melebihi kadar maksimum yang diperbolehkan untuk standar baku mutu air minum dan air bersih. Oke, next. Kemudian uji aquifer. Uji aquifer ini itu memiliki tujuan yakni berguna untuk mengetahui kualitas aquifer baik yang berupa nilai transmisivitas atau T, koefisien kapasitas penyimpanan air tanah atau
storativitas yang dilambangkan S, sehingga kedua parameter ini dapat diketahui potensi ketersediaan air tanah yang terdapat di lokasi penelitian. Oleh karena itu, dapat diketahui debit yang tersedia dari air tanah tersebut, sehingga pemanfaatannya dapat dimanfaatkan secara optimal bagi sumber air utama. Kemudian menurut Jacob yang dikutip dari paper yang ditulis oleh Susilo Putri dan Farida pada tahun 2009 dalam CARI DKK 2017 juga, jika dihubungkan antara jangka waktu T sejak pemompaan dimulai dan penurunan permukaan air es dalam sumur uji atau pengamatan kira-kira merupakan garis waktu lurus, maka rumus yang di bawah ini berlaku. T sama dengan 2/3 kali Q dibagi 4 Pi dibagi 4 kali Q kali delta S, atau jika mencari S-nya itu 2,25 dikali T besar dikali T0 dibagi R kuadrat, di mana T besar itu adalah koefisien transmisivitas, S adalah koefisien penampungan, Q itu adalah besaran debit pemompaan, kemudian delta S itu adalah selisih S dalam satu siklus logaritma dalam T. T0 adalah waktu untuk S sama dengan berapa hari, dan R adalah jarak antara sumur pemompaan dan sumur uji dari pengamatan. Kemudian pada gambar 5 ini adalah contoh sumur yang dipompa dari akuifer tertekan dari hasil yang dikutip tadi dalam Susilo Putri dan Farida tahun 2011 dalam CARI DKK tahun 2017. Oke, selanjutnya ada tahapan umum berupa pengeboran, eksplorasi, dan well logging. Jadi, metode well logging sendiri ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi bawah permukaan bumi dengan tujuan memperoleh informasi mengenai litologinya. Lalu metode ini itu merupakan metode yang sangat efektif dalam mengidentifikasi distribusi akuifer di bawah permukaan tanah. Nah, proses pengumpulan data well logging dilakukan selama pengeboran sumur dan kemudian data yang diperoleh diinterpretasikan. Ini merupakan menurut dari Harsono 1997 di dalam Rosit 2024. Nah, seperti yang kita ketahui terlebih dahulu, langkah-langkah dalam tahapan eksplorasi itu sebenarnya umum saja. Yang pertama pasti ada studi pustaka terlebih dahulu. Nah, studi pustaka ini berupa apa? Ya seperti membaca dulu paper-paper terlebih dahulu, daerah penelitian. Nah, dari studi pustaka ini kita juga bisa menyusun sebuah perencanaan. Lalu yang kedua, survei permukaan. Nah, bedanya apa sih survei permukaan dan geofisika? Jadi kalau survei permukaan sendiri itu ya kita melakukan pemetaan geologi. Sedangkan kalau geofisika itu pemetaan secara subsurface atau di bawah permukaan. Itu banyak metodenya seperti ada metode geolistrik, geomagnet, dan lain sebagainya. Yang ketiga, setelah kita melakukan sebuah survei, yang harus kita lakukan adalah pemilihan titik, lalu urusan izin dan persiapan lokasinya. Jadi sebelum kita melakukan pemboran, perlu dipersiapkan dulu surat-surat perizinannya, lalu titiknya itu tidak boleh meleset. Kenapa? Karena kalau misalnya meleset dalam sebuah pemboran itu memerlukan biaya yang sangat mahal lah. Jadi benar-benar harus akurat posisi titiknya. Dan juga harus sudah tersedia izinnya. Jangan sampai ketika sudah kita melakukan pengeboran, ternyata izinnya belum siap. Otomatis kita nggak bisa melanjutkan eksplorasinya karena pasti bakal ditutup untuk sumurnya. Lalu yang keempat, setelah kita menentukan titik dan izin, nah lakukanlah pengeboran eksplorasi. Nah, nanti dari hasil pengeboran kita bisa dapat data core, itu merupakan data hasil pengeborannya langsung. Lalu ada nanti data wear log, ini berupa sinyal. Jadi nanti ada contohnya kayak Gamarai, terus Robi, RHOB, seperti itu. Ada resepit juga nanti, itu untuk fungsinya mengetahui litologinya, terus mengetahui kandungannya apa, seperti itu. Selanjutnya, jika sudah melakukan sebuah pengeboran eksplorasi, kita akan melanjutkan dengan sebuah pengembangan sumur. Pengembangan sumur ini dilakukan ketika sudah mendapatkan posisinya tepat lah. Di mana sih akuifernya itu, akuifer airnya. Setelah melakukan pengembangan sumur, kita lanjutkan dengan pengujian sampel air. Apakah air tersebut layak digunakan atau enggak layak? Ini nanti juga sudah dijelaskan di slide sebelumnya, seperti faktor fisiknya, terus pH-nya, kimianya, biologinya, itu kan sudah dibahas. Selanjutnya ada borehole geophysical logging. Nah, ini yang saya maksud tadi, dari borehole
geophysical logging ini didapat setelah kita melakukan sebuah pengeboran dulu. Jadi mesin bor dulu ditancapkan ke dalam tanah, nanti dimasukkan sebuah alat. Itu nanti fungsinya untuk mendapat apa? Dapat sinyal dari sinyal kaliper, gamma ray, resistivity, voltmeter dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada integrasi data dan pelaporan. Tentunya setelah kita melakukan sebuah perencanaan, kita memerlukan sebuah pelaporan di akhirnya. Fungsinya apa? Untuk meringkas apa aja sih yang kita dapatkan. Nah, ini beberapa respon log. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa semakin kecil nilai gamma ray-nya, dia menunjukkan memiliki porositas yang gede. Makanya di sini itu ada pasir. Ketika nilai gamma ray-nya kecil, dia menunjukkan litologinya dia pasir atau sandstone. Sedangkan ketika nilai GR-nya besar, dia menunjukkan litologinya berupa shell. Nah, namun itu tidak bisa hanya dilihat dari sinyal gamma ray-nya saja. Tidak bisa dilihat dari respon log gamma ray-nya saja. Kita juga harus melihat dari respon log lainnya seperti resistivity, DT, Robi, dan juga neutron. Nah, ini sudah ada. Dilihat saja. Kalau misalnya dia nilai GR-nya rendah, lalu nilai resistivity-nya tinggi, lalu nilai DT-nya tinggi, nilai Robi dan neutronnya condong ke arah ke kanan, dia berarti menandakan litologinya berupa limestone. Sedangkan kalau coal, dia biasanya menunjukkan nilai GR-nya dia rendah, namun nilai resistivity-nya dia tinggi. Nilai DT-nya dia juga lebih tinggi lah. Nah, untuk nilai Robi-nya dia tuh rendah. Untuk nilai Robi-nya dia rendah, nilai neutronnya dia juga lebih tinggi malahan. Nah, ini mungkin hanya sebagai pengantar saja bagaimana cara kita menginterpretasikan hasil dari respon log. Karena di sini kita mainnya kan lebih ke GR-nya untuk menentukan litologinya. Nah, dari data GR log ini, dari respon log, kita tuh bisa melihat perlu validasinya lah. Validasinya tuh dari apa? Dari hasil data core-nya. Jadi setelah kita menginterpretasikan dari hasil respon log, kita juga perlu melihat dari data core-nya. Itu untuk memvalidasi. Nah, terus perlu digarisbawahi juga untuk melihat dia kandungannya oil, gas, atau water, itu dilihat dari resistivity-nya. Kenapa? Ketika dia resistivity-nya tinggi, dia mencerminkan dia berarti mengandung gas. Sedangkan jika resistivity-nya dia sedang, dia bisa menandakan dia oil. Tapi kalau rendah, dia bisa menginterpretasikan bahwa dia mengandung water atau air. Nah, selanjutnya di sini bakal dibahas bagaimana sih contohnya. Ini saya ambil dari papernya Ulil Abdor Ar-Rasyid tahun 2024. Di sini ada gambar yang ketujuh, itu merupakan penampang tiap sectionnya di lapangannya seperti yang ada. Nah, ini titik-titik lokasi pemborannya. Ada sumur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 sumur. Nah, selanjutnya dari hasil data sumur itu, nanti kan mendapat respon log tuh. Nah, dilihat nih dari gambar 8, gambar 9, gambar 10, gambar 11 itu merupakan hasil interpretasi dari respon lognya. Nah, dapat dilihat juga yang berwarna biru itu merupakan lempung pasiran, yang berwarna hijau itu merupakan lempung, yang berwarna pasir, yang berwarna kuning dia merupakan pasir. Nah, tentu saja ketika kita ingin mencari sebuah aquifer, kita lihat dulu mana sih litologi yang sekiranya dia memiliki porositas yang bagus. Tentunya ada di pasir kan. Nah, kalau dilihat dari gambar ini merupakan aquifer tertekan. Kenapa? Karena dilihat setelah pasir di atasnya dia ada sel dan di bawahnya juga sel, otomatis dia termasuk ke dalam aquifer tertekan. Nah, tidak hanya itu saja. Ini di gambar 12 ini merupakan sebuah permodelan 3D-nya ketika semua sumur ini hasil interpretasi digabung. Makanya dilihat hasil pemodelan seperti yang ada di gambar 12 ini. Izin menambahkan juga, hasil dari interpretasi ini itu adalah hasil akhir dari rangkaian kinerja yang dilakukan di awal. Tadi kan di awal itu ada survei geologi, kemudian survei geofisika, kemudian ada juga yang mengambil data bor. Nah, itu semua itu nantinya akan diinterpretasikan di akhir itu dari interpretasi dari lognya ini. Nah, interpretasi log ini itu seperti yang dibilang Farhan tadi itu supaya mengetahui di situ tuh potensi air tanahnya itu merupakan aquifer apa sih? Aquifer tertekan, apakah aquifer bebas atau semi tertekan atau semi tertutup? Mungkin modelannya seperti itu. Tetapi pada intinya itu interpretasi ini pada akhirnya
hasil akhir yang memudahkan apakah seorang ekspresionis itu berhasil atau tidaknya melakukan eksplorasi mata air lah. Mungkin itu yang dapat kita bahas tentang hasil well logging dan juga interpretasinya. Dan perlu digarisbawahi ya, dalam sebuah perencanaan kita melakukan sebuah eksplorasi itu selama di air tanah, itu diperlukan tahapan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi supaya apa? Supaya pengeboran kita itu terarah, tidak asal-asalan. Kenapa? Karena ya sudah saya jelaskan tadi, pengeboran itu dia memerlukan biaya yang sangat banyak atau besar. Kalau kita ngebornya asal-asalan, kita sudah ngebor nih, tapi di situ tidak ketemulah aquifernya apa. Otomatis kita sebuah perusahaan bakal mengalami sebuah kerugian yang sangat besar. Mungkin cukup itu aja. Sekarang kita masuk ke tantangan eksplorasi air tanah subsurface. Tantangan yang pertama adalah keragaman geologi menyebabkan variasi litologi dan struktur bawah permukaan sulit dipetakan secara akurat. Keragaman geologi ini dapat menyebabkan adanya perbedaan sifat fisik batuan dan interpretasi antar titik satu dengan yang lain dapat berbeda. Yang kedua, keterbatasan data lapangan seperti logbor, sumur pantau, dan data kualitas air menghambat interpretasi. Yang ketiga, akurasi metode geofisika seperti metode geolistrik, seismik, dan elektromagnet masih terbatas karena hasilnya bersifat tidak langsung dan memerlukan penelitian lebih lanjut seperti analisis lab dan pengeboran. Yang keempat, biaya-biaya dan logistik pengeboran tinggi serta proses perizinan yang seringkali kompleks. Yang kelima, dinamika hidrogeologi bersifat fluktuatif akibat perubahan musim dan kondisi recharge-discharge. Seperti contohnya pada musim hujan, muka air tanah dapat naik, dan saat musim kemarau, muka air tanah dapat turun secara drastis. Yang keenam, kontaminasi serta penurunan kualitas air sulit diprediksi tanpa analisis tracer dan kimia air. Kontaminasi yang dimaksud seperti dari pencemaran limbah domestik, pertanian, atau industri, dan juga dapat dari reaksi geokimia antar mineral batuan dan air yang mengubah komposisi kimia alami air tanah. Yang ketujuh, eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan penurunan muka air tanah dan intrusi air laut yang biasanya terjadi di daerah pesisir. Yang kedelapan, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi modern masih menjadi hambatan utama, seperti contohnya kurangnya ahli hidrogeologi atau kesulitan dalam mengakses software. Yang kesembilan, perubahan iklim mempengaruhi ketersediaan dan pola pengisian ulang air tanah. Seperti contohnya beberapa daerah mulai mengalami musim hujan atau musim kemarau yang lebih lama daripada biasanya. Kesimpulan, air tanah merupakan air yang terdapat di dalam rongga-rongga lapisan bawah permukaan menurut Rothschild DKK 2024. Ketersediaan air tanah yang berkelanjutan sangat bergantung pada kondisi geologi bawah permukaan atau subsurface yang mengontrol keberadaan dan karakteristik akuifer. Eksplorasi subsurface merupakan langkah penting dalam memahami kondisi hidrogeologi bawah permukaan, karakteristik akuifer, dinamika aliran air tanah, serta lokasi pengeboran potensial sehingga dapat mendukung pengelolaan air tanah secara berkelanjutan. Beberapa tahapan umum dalam eksplorasi subsurface antara lain studi pendahuluan, survei geologi, survei geofisika, pengeboran eksplorasi dan logging, pengambilan sampel air dan uji laboratorium, uji akuifer, interpretasi dan pemodelan hidrogeologi. Tantangan utama meliputi keterbatasan data, keragaman geologi, biaya yang tinggi, dan fluktuasi kondisi hidrogeologi. Namun dapat diatasi dengan integrasi metode dan teknologi eksplorasi modern. Selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasus. Di sini kami memilih yang berjudul Analisis Profil Bawah Permukaan untuk Identifikasi Lapisan Pembawa Air yang ditulis oleh Syarifullah Bundang, Muhammad Fauziz Mullah Masinai, Firman, dan Wahyu Hidayat dari jurnal Geosyllabus yang diterbitkan pada tahun 2022. Sekarang pendahuluan dan tujuan.
air tanah menyusul lebih dari 98% air daratan dan menjadi sumber utama bagi kebutuhan domestik dan pertanian. Daerah penelitian adalah Desa Bungaya, Goa yang tersusun atas batuan vulkanik dengan porositas kecil sehingga potensi akuifer yang sulit ditemukan. Perlu dilakukan penyelidikan yang detail dalam pengetahuan kondisi geologi dan hidrogeologi guna memperoleh hasil yang maksimal karena keterdapatan dan potensi air tanah di setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri. Batuan yang menjadi lapisan bawah air dapat diidentifikasi berdasarkan nilai resistivitas dengan menggunakan metode geodesik resistivitas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi keberadaan lapisan bawah air berdasarkan data geolistrik tersebut atau takaran jenis. Selanjutnya adalah geologi daerah penelitian. Lokasi penelitian di dalam terpel ini termasuk dalam formasi batuan gunung api, batuan api Cindako yang terbentuk pada Pliocene akhir. Formasi ini merupakan batuan dari hasil erupsi gunung api baik berupa efusif maupun eksplosif. Formasi ini terdiri dari lava dan breksi dengan sisipan sedikit tufa dan konglomerat bersusun basal sebagian besar porfiri dengan fenokris piroksen yang besar. Morfologi daerah berupa perbukitan bergelombang dengan tinggi 200-300 meter di atas permukaan laut. Batuan-batuan vulkanik yang berada di singkapan lokasi penelitian ini bersifat padat, berpori kecil, sehingga air tanahnya terperangkap pada lapisan tufa. Selanjutnya kita sampai ke metode penelitian. Penelitian dilakukan di Bungaya, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis terletak pada koordinat 119 derajat, 35 menit, 54 detik bujur timur, dan 5 derajat, 19 menit, 97 detik bintang selatan, sampai 119 derajat, 36 menit, 7 detik bujur timur, dan 5 derajat, 19 menit, 9,7 detik bintang selatan. Metode yang digunakan adalah metode geodesik resistivitas dengan konfigurasi Mener. Dibuat dua lintasan sepanjang 470 meter dengan spasi elektroda 10 meter. Pada peta di samping, lintasan pertama adalah lintasan berwarna merah dan lintasan kedua adalah lintasan berwarna kuning. Analisis secara megaskopis dilakukan pada singkapan batuan untuk menentukan jenis batuan. Data resistivitas yang didapatkan kemudian diolah untuk menentukan lapisan pembawa air dan diinterpretasi menjadi penambang dua dimensi bawah permukaan menggunakan software pengolahan geolistrik. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari studi kasus. Penelitian yang dilakukan di Desa Bungaya termasuk ke dalam formasi batuan gunung api Batu Rapit Cindako yang merupakan batuan hasil dari erupsi gunung api yang bersifat efusif ataupun eksplosif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode geofisika, yaitu metode geolistrik yang dilakukan sebanyak 2 lintasan. Kemudian pada lintasan yang pertama dilakukan pengambilan sampel dengan 3 titik dengan kedalaman 1,2 hingga 78,8 meter. Kemudian data yang telah didapatkan diolah dan didapatkan penampang resistivitas. Sehingga dapat diinterpretasi pada titik ukur 15 sampai 464 meter memiliki nilai resistivitas sebesar 85,6 hingga 2203,19 ohm. Dan dapat diinterpretasikan sebagai batuan breksi vulkanik. Pada penampang ini, batuan breksi ditunjukkan oleh warna hijau hingga ke warna ungu yang menunjukkan bahwa resistivitas tersebut memiliki nilai yang sedang hingga ke tinggi. Kemudian yang kedua, pada titik ukur 60 hingga 290 meter memiliki nilai resistivitas sebesar 9,82 hingga 59,68 ohm dan diinterpretasikan sebagai batuan tufa. Pada penampang ini ditunjukkan bahwa batuan tufa ini berwarna biru tua hingga ke biru muda yang menunjukkan bahwa batuan ini memiliki nilai resistivitas yang rendah. Kemudian pada titik ukur 170 hingga 225 meter memiliki nilai resistivitas sebesar 85,6 sampai 176 ohm
yang diinterpretasikan sebagai batuan breksi vulkanik. Kemudian untuk lintasan yang kedua, diambil sampel dengan 2 titik dengan kedalaman 1,2 hingga ke 78,8 meter. Kemudian data yang telah didapatkan diolah sehingga didapatkan penampang resistivitas. Untuk titik ukur 111 sampai 464 meter memiliki nilai resistivitas sebesar 93 sampai 490,41 ohm yang diinterpretasikan sebagai breksi vulkanik. Kemudian pada titik ukur 25 sampai 390 meter memiliki nilai resistivitas sebesar 30,91 sampai 77,67 yang diinterpretasikan sebagai batuan tufa. Batuan breksi ini ditunjukkan oleh warna hijau hingga ke warna ungu, sedangkan batuan tufa ditunjukkan oleh warna biru tua hingga ke biru muda. Kemudian berdasarkan dari hasil pengolahan yang sudah diinterpretasi, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, data resistivitas pada lintasan 1 dan 2 memperlihatkan adanya kesamaan. Pada penampang resistivitas memperlihatkan nilai yang cukup tinggi pada lapisan breksi vulkanik. Hal ini diperkirakan karena adanya faktor dari penyusun batuan breksi, yaitu batuan basalt. Yang diketahui apabila batuan basalt itu memiliki kandungan mineral silika yang tinggi. Kemudian profil bawah permukaan terdiri dari 2 litologi, yaitu litologi breksi vulkanik dengan nilai resistivitas sebesar 85,6 sampai 203,19 ohm, dan juga litologi tufa dengan nilai resistivitas sebesar 9,8 sampai 77,67 ohm. Kemudian diketahui bahwa litologi yang menjadi lapisan pembawa air yaitu tufa. Kemudian ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan materi presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.